Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan IPA Dr. Munzil SPD MSI. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Yesi Afriani SPD MSc serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Luis Gustavo Al-Ghafur, mahasiswa Program Studi Pendidikan IPA offering A angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan seminar proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Sparkle Video Scribe pada materi sistem pencernaan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMP. Pada seminar proposal ini akan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, bab 1 adalah pendahuluan, lalu bab 2 merupakan kajian pustaka, dan bab 3 merupakan metode penelitian. Baik, langsung saja kita beranjak ke bab 1 pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan 4.0. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan potensi manusiawi peserta didik, baik secara fisik, kemudian potensi cipta, rasa, dan karsanya, agar potensi tersebut dapat digunakan dan berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Kemudian, saat ini kita telah berada di era revolusi industri 4.0, yang mana pada era ini generasi milenial berperan sangat penting. Pendidikan 4.0 sendiri merupakan istilah umum yang digunakan oleh ahli pendidikan di dunia untuk menggambarkan berbagai cara mengintegrasikan teknologi cyber, baik secara fisik maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran. Generasi milenial seperti kita ketahui saat ini selalu melaksanakan sesuatu secara instan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari dan menyiapkan masalah tersebut dengan langkah-langkah yang konkret agar tujuan pendidikan nasional dapat tetap tercapai dan konsisten dengan mengikuti era milenial tersebut. Milenial juga kurang suka membaca buku secara konvensional. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik harus memiliki keterampilan untuk menjawab tantangan ini guna mewujudkan pendidikan yang mampu diterima oleh kalangan generasi milenial ini. Guru harus memiliki kepribadian yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi tantangan tersebut adalah mewujudkan media pembelajaran berbasis digital yang mumpuni. Media pembelajaran cenderung disukai oleh peserta didik merupakan media pembelajaran berbentuk video, seperti audio visual, seperti video, karena lebih mampu meningkatkan semangat dan juga motivasi belajar siswa, dan cenderung tidak membosankan. Selain itu, kelebihan dari media pembelajaran berbasis video diantaranya yang pertama adalah peserta didik akan memiliki pengalaman dasar ketika membaca, mendengar, dan juga berdiskusi, lalu siswa dapat memutar video tersebut berulang kali sehingga mendapatkan gambaran proses yang tepat, kemudian mampu meningkatkan motivasi serta menumbuhkan sikap aspek afektif, serta mempersingkat waktu jika ada materi yang membutuhkan waktu yang begitu lama. Namun sayangnya, media pembelajaran video yang selama ini digunakan dalam pembelajaran belum menerapkan prinsip multimedia yang dikembangkan oleh Richard E. Meyer, yang memuat unsur-unsur multimedia seperti teks, gambar, suara, animasi, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Lalu, salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan media pembelajaran yang memiliki prinsip multimedia adalah Sparkle Video Scribe. Sparkle Video Scribe merupakan aplikasi yang mana luarannya berbentuk video yang bisa digabungkan dengan peta konsep, gambar-gambar, suara, dan juga musik, sehingga dapat menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mengamati pelajaran secara aktif, dan juga memenuhi prinsip multimedia. Materi yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sistem pencernaan, karena materi ini sangat dekat dengan kehidupan siswa, serta materi ini masih memiliki konsep yang abstrak sehingga harus memiliki media pembelajaran yang aktif untuk memudahkan pemahaman siswa pada materi tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pengembangan video pembelajaran berbasis Sparkle Video Scribe ini
pada materi sistem pencernaan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMP. Lalu, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana efektivitas penggunaan video pembelajaran berbasis Sparkle Video Scrap materi sistem pencernaan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMP. Selanjutnya, manfaat pengembangan dari penelitian ini adalah bagi peneliti merupakan sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta diiringi harapan peneliti dapat memberikan dedikasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian bagi guru merupakan sebuah tambahan dalam menggunakan media pembelajaran kreatif dan inovatif untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi siswa dalam pembelajaran. Serta bagi siswa, penerapan video pembelajaran berbasis Sparkle Video Scrap diharapkan dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran, serta siswa lebih aktif dan bersemangat dalam menerima pembelajaran pada materi pelajaran IPA. Lalu, asumsi pengembangan adalah mampu menyajikan materi yang sesuai dengan konteks kehidupan nyata, serta mampu menarik perhatian siswa karena menyajikan paduan animasi serta dilengkapi dengan gambar yang menarik, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan menyebabkan meningkatnya hasil belajar siswa. Selanjutnya kita beralih ke kajian pustaka. Yang pertama merupakan teori belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan sebuah proses bagi manusia guna memperoleh macam-macam kemampuan, keterampilan, dan juga sikap yang baik. Hal ini disampaikan oleh Bahrudin et al. Pada tahun 2021. Kemudian didukung dengan Fikri dan Madonna yang menyatakan bahwasannya pembelajaran merupakan suatu usaha sistematik guna menjadikan para belajar untuk dapat belajar. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran disampaikan oleh Fikri dan Madonna pada tahun 2018. Di antara yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran, bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan, terdapat metode serta media pembelajarannya, kemudian terdapat penilaian, adanya situasi pembelajaran, kemudian guru melaksanakan pembelajaran, dan adanya siswa yang melaksanakan proses belajar. Selanjutnya kita beralih ke teori media pembelajaran yang disampaikan oleh Dwi Jayani pada tahun 2019. Media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan proses pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik tentunya akan dapat membuat siswa menjadi termotivasi dan juga aktif dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian disampaikan oleh Hamid et al. Mengenai manfaat media pembelajaran, di antara yang pertama adalah menumbuhkan motivasi belajar siswa, kemudian bahan pembelajaran yang dibuat oleh guru akan semakin jelas, lalu metode pembelajaran akan menjadi bervariatif, dan juga siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Kemudian teori video yang disampaikan oleh Yuanta pada tahun 2020, video merupakan rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan melalui pesawat televisi, atau dapat diartikan video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Lalu ditambahkan oleh Sofa et al. Pada tahun 2021 mengenai kelebihan video. Kelebihan video diantaranya yang pertama adalah meningkatkan semangat dalam belajar siswa, lalu membantu guru untuk mengajarkan suatu konsep secara lebih akurat, kemudian pengalaman visual selalu lebih baik daripada belajar dari buku atau dari sumber lainnya, kemudian memberikan variasi dan alat yang potensial di tangan guru. Kemudian kelemahan video disampaikan oleh Sofa et al. Pada tahun 2021, diantaranya pertama tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gangguan teknis pada saat proses pengerjaan. Yang kedua, audiovisual akan menjadi lebih buruk jika digunakan di seluruh presentasi. Maka dari itu kita harus mengatur porsi dan juga menggunakan sesuai kebutuhan saja. Yang ketiga, presentasi dengan audiovisual memerlukan waktu dan juga persiapan yang banyak. Dan yang terakhir adalah sistem audiovisual yang sangat besar akan sulit ditangani. Lalu kita beranjak ke teori Sparkle Video Scrap. Video Scrap merupakan media berupa software yang bisa digunakan untuk membuat animasi berlatar putih dengan mudah. Software ini dikembangkan pada tahun 2012 oleh Sparkle yang merupakan salah satu perusahaan yang ada di Inggris. Hal ini disampaikan oleh Air et al. Pada tahun 2014. Kemudian ditambahkan pada saat oleh Air et al. Pada tahun 2014, proses pembuatan video script diantaranya pertama adalah perencanaan dengan matang, kemudian membuat storytelling, dan juga pembuatan konten. Keunggulan Sparkle Video Scrap yang disampaikan oleh Minarni pada tahun 2016 diantaranya pertama memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri, lalu dapat digunakan dengan mudah oleh guru tanpa memiliki keterampilan yang khusus, lalu guru dapat memiliki inovasi dan tidak harus memiliki keahlian dalam bidang teknologi, serta yang kelima dapat dijalankan secara online maupun offline. Kemudian yang keenam adalah dapat mempersingkat konsep
yang awalnya panjang menjadi lebih singkat. Kemudian kita beralih ke bab 3, yakni metode penelitian. Menurut Sugiono pada tahun 2015, metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Pada penelitian ini, kita atau penulis menggunakan metode penelitian R&D karena metode ini dipilih karena merupakan metode penelitian digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dan menguji keefektifan hasil produk tersebut. Metode ini tepat digunakan dalam penelitian ini dikarenakan menghasilkan media pembelajaran berupa video, Sparkle Video Script yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group Pretest Post-Test Design, yang mana pada pola ini hanya ada satu kelompok saja yang diberikan perlakuan. Desain ini menggunakan 2 kali pengamatan, yakni sebelum menggunakan media dan juga sesudah menggunakan media. Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen yakni pretest, dan juga observasi setelah eksperimen yakni dilakukan post-test. Selanjutnya model pengembangan. Model pengembangan pada penelitian ini adalah menggunakan model FD atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation yang dikembangkan oleh Brands pada tahun 2009. Berikut merupakan konsep FD. Prosedur pengembangan model FD yang pertama adalah menganalisis kebutuhan kurikulum baku, kondisi lingkungan belajar, dan target penggunaan media. Kemudian yang kedua adalah merumuskan rancangan media pembelajaran yang sesuai dengan hasil analisis. Kemudian yang ketiga, merealisasikan rancangan media pembelajaran dengan melibatkan tim pakar atau teman sejawat untuk memberikan masukan. Dan yang keempat, menggunakan media pembelajaran adaptif dan meminta feedback dari pengguna media kualitas media pembelajaran yang tersebut. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi dan merevisi media pembelajaran sesuai dengan masukan-masukan yang telah diberikan. Lalu ruang lingkup penelitian tersebut yang dilaksanakan adalah meliputi waktu dan tempat. Waktu dan tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di SMP Negeri 21 Malang yang dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan November pada tahun 2021. Kemudian populasi dan sampel yang digunakan adalah populasi siswa kelas 8 SMP Negeri 21 Malang dan sampel yang digunakan adalah kelas 8B. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas berupa perlakuan menggunakan video pembelajaran berbasis Sparkle Video Script dan juga variabel terikat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi sistem pencernaan. Prosedur penelitian dan pengembangan yang pertama adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis. Tahap persiapan meliputi melakukan observasi awal serta wawancara, hingga memperoleh gambaran problematika yang terjadi di sekolah tersebut, kemudian melakukan studi literatur mengenai pengembangan media pembelajaran audiovisual, lalu melaksanakan observasi lanjutan guna memperkuat data awal dalam melandasi penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, menentukan sampel dengan teknik purposive sampling. Dalam menentukan sampel ini, peneliti memilih kelas yang memiliki hasil belajar yang relatif rendah berdasarkan nilai ujian terakhir dan juga rekomendasi dari guru mata pelajaran. Kemudian mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih serta disesuaikan dengan karakteristik siswa yang akan diamati. Dan yang keenam, mempersiapkan instrumen penelitian berupa angket untuk validasi media, serta yang ketujuh, menguji validitas media yang dikembangkan untuk menentukan kelayakan media apakah dapat dipergunakan atau tidak nantinya. Kemudian tahap pelaksanaan ini menerapkan media pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti dalam upaya meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data melalui metode pengumpulan data yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan kemudian yang ketiga adalah tahap analisis, merupakan tahap pengolahan data yang telah dikumpulkan selama melakukan penelitian agar dapat disusun menjadi sebuah laporan yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk prosedur pengembangan yang dilakukan yang pertama adalah praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Selanjutnya instrumen pengumpulan data. Pada instrumen pengumpulan data yang dilakukan adalah meliputi wawancara, angket, dan juga perolehan hasil belajar. Analisis hasil angket validasi media menggunakan rumus sebagai berikut dengan keterangan P merupakan kelayakan, XI merupakan jumlah jawaban penilaian, dan juga X merupakan jumlah jawaban tertinggi.
Kemudian berikut merupakan kualifikasi tingkat kelayakan berdasarkan persentase penghitungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis data yang dilakukan adalah analisis peningkatan hasil belajar siswa yang diukur dengan gain score ternormalisasi dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan G merupakan gain score ternormalisasi, lalu S post merupakan skor post test, dan S pre merupakan skor pre-test. Kemudian, besarnya faktor G dikategorikan sebagai berikut ini. Baik, berikut merupakan presentasi seminar proposal dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.